Pas malam, saudara, guna mencegah kericuhan seperti pengeroyokan dua wasit di final Piala Bupati, Pemkab Semarang akan memperketat izin pertandingan sepak bola, terutama turnamen pertandingan antar kampung atau Tarkam. Pemkab Semarang sudah melakukan komunikasi dengan Kapolres dan Dandim untuk memperketat izin turnamen sepak bola. Selain itu, Pemkab juga akan melakukan pengamatan keamanan guna meminimalisasi adanya kericuhan pengeroyokan dua wasit di pertandingan final turnamen sepak bola Benar Bersatu Cup 2024 pada minggu lalu. Perhelatan turnamen sepak bola juga kita akan perketat. Kami akan komunikasi dengan Pak Kapolres dan nanti Pak Dandim. Harapan kita kalau memang itu rawan, ya kita sementara tidak ada turnamen itu. Oh, iya, sejuk. Ya, ini menghadapi tahun-tahun politik. Ya. Dan saudara-saudara itu, hari ini polisi sudah menerima laporan dari dua wasit yang menjadi korban pengeroyokan saat pertandingan final Piala Bupati di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Laporan tersebut diterima Polsek Tengaran dan saat ini masih dalam penyelidikan unit reskrim. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti berupa video rekaman warga maupun dari media sosial. Selain itu, penyidik bakal memeriksa 5 pemain terlapor dan warga yang diduga ikut serta dalam pengeroyokan. Asprof PSSI Jateng melakukan pemanggilan sejumlah pihak terkait pengeroyokan wasit. Pihak yang dipanggil adalah Panpel, Komite Wasit Askap PSSI Semarang, perangkat pertandingan hingga asisten wasit 1 dan 2. Namun hingga Selasa petang, baru Panpel yang memenuhi pemanggilan oleh Asprof PSSI Jateng. Nantinya hasil pemeriksaan para pihak akan dilaporkan kepada PSSI Pusat agar Asprof PSSI Jateng bisa mengambil keputusan apakah akan menjatuhkan sanksi atau tidak. Namun tadi panitia penyelenggara, panitia pelaksana pertandingan sudah kita temui dan mereka sudah memberikan keterangannya, informasinya oleh Komite Disiplin Asprof PSSI Jawa Tengah. Seperti itu, Mas. Ke arah sanksi tentu ini menjadi kewenangannya nanti Komite Disiplin. Nah, tentu masih sangat dini ya. Hari ini kita baru mendapatkan informasi, menggali keterangan dari pihak Panpel, belum juga pihak-pihak lain yang juga nanti pasti kita libatkan. Setelah ada pelaporan dua wasit dikeroyok oleh pemain dan penonton di final Piala Bupati di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan Wakapolres Semarang, Fandi Setiawan. Selamat malam, Pak Fandi. Selamat malam, Pak. Pak Fandi, sudah berapa saksi yang diperiksa hingga malam ini, Pak? Apa benar bahwa hari ini sudah memeriksa termasuk perangkat pertandingan? Memang betul, Mbak, bahwa malam hari ini para penyidik kami yang tergabung dari Satreskrim dan Polsek Tengaran ini sudah melaksanakan pemeriksaan sekitar 13 orang yang sudah kami periksa, yang meliputi dari panitia pelaksana, kemudian pelindung kegiatan, kemudian dari asisten wasit, dan para penonton yang hadir di lokasi kejadian. Seperti itu, Mbak. Artinya dari 13 orang ini juga termasuk perangkat pertandingan, termasuk juga perangkat desa ya Pak. Ini mengarah kemana? Ya, apa yang kemudian dicoba untuk digali? Ya, baik, Mbak. Pada sore hari kemarin, kedua korban wasit ini, atas nama Pak HS dan Pak RP ini, melaporkan ke Polsek Tengaran melalui pengacaranya. Kemudian setelah menerima pengaduan ini, kami dari Polres Semarang, Kabupaten Semarang, langsung menindaklanjuti, di mana tim tergabung dari Satreskrim Polres Semarang dan Polsek Tengaran ini langsung berupaya untuk menginventarisir saksi-saksi yang akan kita periksa. Dan mulai dari tadi pagi sudah kita lakukan coba pemeriksaan terhadap beberapa orang, baik itu penonton dan lain sebagainya, untuk mencari kira-kira siapa pelaku pemukulan terhadap kedua orang wasit ini. Dan untuk sementara saya bisa menyampaikan bahwa memang ada kronologis kejadian pada saat babak kedua di pertandingan itu terjadi pemukulan wasit kepada wasit yang pertama, kemudian disusul pemukulan di akhir pertandingan terhadap wasit yang kedua. Cuma nanti sampai dengan saat ini nanti kami akan sampaikan siapa-siapa saja nanti
pelaku pemukulan terhadap kedua wasit ini. Oke, ini ada pernyataan dari Ketua Panitia Laga Tarkam, Pak Fandi, yang juga menjadi salah satu korban pemukulan, yang menyebut bahwa dirinya berusaha menolong wasit ya, serta asisten wasit dari aksi anarkistis massa. Ia juga mengaku bahwa pelaku pemukulan ini adalah oknum pemain dan juga official team. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan berikut ini. Tapi ya itu tadi, karena cuma pemain sebetulnya, nggak ada supporter, cuma pemain karena terlalu sudah lihat banyak satu lari ke sini kan kita nggak bisa mengontrol kan. Yang penting kita bagaimana wasit sama asisten itu juga intinya selamat dulu. Gitu, walaupun kita resikonya seperti saya nih, contohnya seperti ini. Yang lain juga begitu. Teman saya panitia tuh termasuk ini kalau divisu mungkin menang, tapi mereka apa? Seperti saya ini ya saya biaskan begini aja. Pak Fandi, kesaksian ini sudah dikonfirmasi belum ya? Artinya kan memang tersebut bahwa pelaku pemukulan ini adalah pemain Liga 1 dan juga mantan pemain Timnas. Kalau dari hasil pemeriksaan sampai dengan malam hari ini, sudah kami inventarisir. Memang betul bahwa ada dugaan pelaku ini atas nama saudara BP ya. Tapi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ketika nanti proses pemeriksaan ini sudah selesai. Memang betul bahwa dugaan pelaku ini dari beberapa oknum pemain, karena dari korban ini sudah menyebutkan nomor punggung pemain yang melaksanakan pemukulan terhadap kedua orang korban wasit ini. Gitu. Baik, untuk tahap selanjutnya berarti setelah pemeriksaan 13 orang saksi tadi, apakah kemudian, karena ini tetap beririsan dengan ranahnya PSSI ya Pak ya, masuk dalam konteks pelaksanaan olahraga atau akan berlanjut di bawah ranah hukum Pak Fandi? Baik Mbak, jadi memang kami sudah berkoordinasi awal dengan panitia pelaksana, kemudian juga dengan PSSI Provinsi, dan direncanakan nanti besok kami akan coba berdiskusi dengan PSSI Provinsi perihal nanti penanganan para pemain-pemain yang diduga bermain di Liga 1 ataupun pemain-pemain yang bermain di bawah PSSI seperti itu Mbak. Jadi intinya kami saat ini Satreskrim Polres Semarang ini menindaklanjuti pengaduan terkait pemukulan kepada kedua orang wasit ini. Masalah keputusan dari Komite PSSI dan lain sebagainya itu kami serahkan ke PSSI, tetapi kami juga akan mendengar informasi dari PSSI bagaimana terkait tindak lanjut dari beberapa oknum pemain yang bermain di laga tersebut gitu. Oke, kalau ini kita bayangkan nanti setelah pemeriksaan mengenai pemukulan ya Pak ya, kalau nanti terbukti ada unsur pidana, ini pasal apa yang akan dikenakan? Sampai dengan saat ini kami menggunakan pasal 170 sebagai pasal primer kami Mbak, dan pasal subsidiarnya kami menggunakan pasal 351 saat ini. Karena memang diduga yang melakukan pemukulan terhadap korban ini ada beberapa orang, sehingga pasal yang kami kenakan itu sebagai pasal primer adalah pasal 170 ayat 1, kemudian yang kedua itu kami subsidiarkan dengan pasal 351. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Fandi, Wakapolres Semarang Fandi Setiawan. Selamat malam Pak Fandi, terima kasih. Selamat malam Mbak Nita.